Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Triwidiantari yang merupakan salah satu staf pengajar pada program studi Diploma 3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung. Video ini merupakan rangkaian dari PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi Diploma 3 Kebidanan adalah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal, kemudian Keterampilan Dasar Praktik 2, Asuhan Persalinan pada Bayi Baru Lahir, Asuhan pada Masa Nifas dan Menyusui. Saya juga bergabung dalam tim pada mata kuliah Interprofesional Bencana, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada kasus kompleks 1, 2, dan 3 pada program studi Sarjana dan Profesi Kebidanan yang mata kuliah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kegawat Daruratan Maternal Neonatal, yang ada di semester 4 dengan bobot 4 SKS, 2 teori, dan 2 praktek. Mata kuliah ini mengajarkan kemampuan mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan kepada kasus kegawat daruratan dengan pendeteksian dini komplikasi, penanganan awal kegawat daruratan, serta melakukan rujukan yang terjadi pada maternal neonatal pada masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, dan masa nifas dengan menggunakan manajemen kebidanan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, kode etik profesi, dan tanggap budaya di tatanan pelayanan kesehatan dan komunitas. Delivery atau strategi dalam penyampaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dari CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal terdiri dari 6 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, yaitu menguasai ruang lingkup kegawat daruratan maternal neonatal. Yang kedua, mengidentifikasi kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal. CPMK yang ketiga, melakukan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal. Yang keempat, memberikan asuhan kegawat daruratan kebidanan, serta melakukan evaluasi asuhan yang telah diberikan pada maternal dan neonatal. CPMK yang kelima, melakukan stabilisasi keadaan maternal dan neonatal dalam keadaan kegawat daruratan. Kemudian yang keenam, melakukan kolaborasi dan rujukan kasus kegawat daruratan ke tempat pelayanan yang memadai. Nah, materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal ini yang diturunkan dari CPMK juga, ya. Mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal memadukan sistem sinkronus dan asinkronus. Pada perkuliahan teori, saya melaksanakan secara daring dengan menggunakan Zoom. Dan untuk perkuliahan praktik, kita laksanakan secara luring di laboratorium. Teknik interaction yang saya gunakan saat pembelajaran teori menggunakan model SCL atau Student Centered Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan model interaction teaching, kemudian case study, yang ketiga small group discussion, collaborative learning, dan contextual instruction. Dan pada pembelajaran praktik, saya menggunakan metode demonstrasi atau role play dan self-directed learning, yaitu praktikum mandiri dengan didampingi dosen pengampu. Kemudian untuk meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa, saya menggunakan WhatsApp group sebagai media komunikasi, kemudian Google Drive untuk pengumpulan tugas dan materi perkuliahan. Juga Google Form biasanya digunakan untuk absensi dan ujian tulis. Asesmen atau sistem penilaian pada mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal ini didasarkan dari nilai teori dan sikap juga praktik, yang terbagi dari ujian tengah semester yaitu 20%, ujian akhir semester 20%, tugas individu dan kelompok 20%, presensi kehadiran dalam perkuliahan 20%, kemudian nilai ujian praktik 20%. Dan sistem indikator penilaian ini sudah saya jelaskan di awal pada saat kontrak perkuliahan, sehingga penilaian secara transparan, adil, dan objektif.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait DIA pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara daring. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Masih puasa? Masih puasa. Insya Allah ya. Oke. Absennya tadi linknya sudah Ibu sampaikan ke PJ ya pada perkuliahan hari ini di Kegawat Daruratan Maternal Neonatal. Ini pertemuan ketiga ya mengenai perdarahan pada kehamilan awal ya. Yang sebelumnya sebelum kita ke materi ya, mungkin kita berdoa dulu ya sebelum mulai perkuliahan. Mangga PJ Rani dipersilahkan untuk memimpin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami, Ibu Diah. Tinggikan ilmu dan derajatnya. Muliakan beliau dunia dan akhirat. Jagalah keluarganya, serta fahamkanlah kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Rani. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Sebelumnya Ibu izin untuk share screen. Perdarahan pada kehamilan awal ya. Untuk sebelumnya pada pertemuan kedua itu dengan Bu Maya ya. Dengan Bu Maya itu sudah membahas mengenai apa saja kemarin yang sudah kita yang dibahas dengan Bu Maya? Hiperemesis sama anemia, Ibu. Oke, hiperemesis sama anemia. Mungkin masih ingat hiperemesis itu yang seperti apa? Mual muntah yang berlebihan ya, mual muntah yang berlebihan. Kalau anemia apa? Anemia nih biasanya kalian kenapa sih kalau anemia itu kurang apa? Kurang darah. Hemoglobin. Oke, Kekurangan zat besi atau hemoglobin. Baik ya. Pada kuliah hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi berlahir, khususnya pada perdarahan awal kehamilan ya, yaitu abortus, KET, dan molaidosa. Ini untuk referensi yang kita gunakan. Kemudian ini 3 sub pokok pada hari ini. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang abortus, kemudian KET. KET itu adalah kehamilan ektopik terganggu ya, atau disingkatnya sering disebutnya KET gitu ya. Kemudian molaidosa. Oke, kita masuk ke sub yang pertama. Nah, menurut pengertian abortus ini adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janinnya kurang dari 500 gram. Nah, untuk jenisnya di sini ada 2. Untuk abortus ini adalah abortus yang spontan, kemudian yang provokatus. Ya, kalau spontan dia terjadi secara spontan. Kalau yang provokatus juga ada 2. Provokatus itu berarti provokasi ya. Ada 2. Yang pertama secara medis ya, memang dia ada gangguan dari janin itu sendiri. Yang kedua adalah tindakan kriminal. Jadi memang dia disengaja begitu ya. Untuk diagnosisnya yang pertama ada perdarahan pervaginam dari bercak hingga berjumlah yang banyak. Kemudian perutnya nyeri dan kaku. Kemudian pengeluaran sebagian produk konsepsi, kemudian serviknya dapat tertutup maupun terbuka, ukuran uterusnya lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, biasanya dibantu dengan diagnosis oleh USG ya. Jadi penegakan diagnosisnya ini dibantu dengan ultrasonografi atau USG. Untuk faktor predisposisi pada abortus ini ada 3. Pertama dari faktor fetal atau faktor janin. Biasanya ada kelainan genetik ya. Itu biasanya kan kalau harus segera diakhiri berarti tadi abortusnya abortus secara provokatif ya. Kemudian untuk faktor maternalnya di sini ada faktor dari infeksi, kelainan hormonal seperti hipotiroidisme,
diabetes mellitus, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, merokok, konsumsi alkohol, faktor imunologis dan defek anatomis seperti uterus, kemudian inkompetensia serviks, dan sinekia uteri karena sindrom Asherman. Nah, ini dari faktor ibu ya, jadi ini adalah penyebab dari faktor ibunya. Kemudian kalau dari faktor paternalnya, ini biasanya ada kelainan sperma, sehingga menyebabkan janin tadi tidak berkembang dengan baik gitu ya. Baik, selanjutnya adalah tata laksana umum dari abortus ya. Bagaimana penata laksanaannya? Pertama, kita lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu, termasuk tanda-tanda vitalnya, kemudian periksa tanda-tanda shock ya. Tanda-tanda shock ini ada akral yang dingin, kemudian wajahnya pucat, tahikardi ya, kemudian tekanan sistoliknya seperti rendah seperti itu ya. Kemudian bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikan kombinasi antibiotik sampai dengan ibu bebas demam untuk 48 jam. Ya, yang diberikan adalah antibiotik profilaksis ya. Di sini ada ampicillin 2 gram secara IV atau IM, kemudian 1 gram diberikan setiap 6 jam. Kemudian gentamisin 5 mg per kilogram berat badan IV setiap 24 jam. Selanjutnya metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam. Setelah itu, setelah kita lakukan penata laksanaan awal, kita lakukan rujukan ke rumah sakit untuk penata laksanaan selanjutnya. Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapatkan dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran. Jadi ini asuhan setelah ibunya mengalami abortus ya. Jadi kalau memang ibunya dirujuk ke rumah sakit kemudian datang kembali ke kita untuk asuhan, berarti kita harus berikan asuhan untuk pasca dukungan emosional kepada ibu, juga kontrasepsi pasca keguguran. Kemudian untuk jenis-jenis abortusnya ini nanti tata laksananya sesuai dengan bagaimana diagnosis dari abortus tersebut. Nah, untuk jenis abortus ya, ini ada 5. Yang pertama ini adalah abortus imminens, sering disebut dengan abortus yang mengancam. Jadi ini awal dari suatu keguguran ditandai dengan perdarahan pervaginam, tapi biasanya ini masih bisa dipertahankan. Jadi abortusnya memang dia akan keguguran, tapi kalau keadaan janinnya masih baik setelah kita lakukan asuhan atau tata laksana, ini bisa sehat seperti itulah, jadi bisa dipertahankan. Yang kedua ini adalah abortus insipien. Kalau insipien ini abortusnya atau kegugurannya sedang berlangsung dan tidak dapat lagi dicegah, jadi perdarahannya biasanya banyak ya, kemudian ostiumnya terbuka. Kalau iminen tadi kemungkinan ostiumnya bisa tertutup bisa terbuka, tergantung dari keadaan janinnya ya. Yang ketiga adalah abortus incomplete. Ya, jadi proses abortus di mana sebagian hasil konsepsinya telah keluar melalui jalan lahir, tapi masih belum lengkap, jadi belum keluar semua. Nah, ini ostiumnya pasti sudah terbuka ya, jadi darahnya bisa banyak, bisa juga tinggal sedikit. Yang keempat adalah abortus komplit, di mana proses abortus keseluruhan hasil konsepsinya sudah keluar dari jalan lahir. Jadi ini juga perdarahannya bisa sedikit dan ostiumnya sudah tertutup ya. Yang kelima dari jenis abortus ini adalah misabortion ya, bukan Miss Universe ya, tapi misabortion ya. Jadi ini adalah abortus yang hasil konsepsinya tadi itu tertahan selama kurang lebih 6 minggu atau lebih. Jadi seolah-olah dia hamil, tapi padahal dia sudah abortus sejak usia kehamilan 20 minggu gitu. Jadi tapi belum keluar ya. Ini sebutnya misabortion. Nah, untuk lebih jelas tadi terkait dengan kriteria diagnosisnya, kita bisa lihat dari tabel ini ya, untuk perbedaannya dari setiap jenis abortus ya. Di sini untuk imminence itu perdarahannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang insipien dan incomplete ya. Kalau untuk misabortion itu sama sekali tidak ada tanda-tanda untuk abortus ya. Jadi
kadangan diagnosis itu tertukar seperti itu atau kesalahan diagnosis pada ini karena perbedaannya hanya sedikit ya. Untuk perdarahan di insipien ini bisa sedang sampai banyak, incomplete juga seperti itu. Tapi kita lihat lagi nanti dari pasien atau kasusnya ya, misalnya ibu datangnya perdarahannya sedikit gitu ya, tapi osteumnya sudah terbuka ya, kita lihat di sini ya. Ini kalau yang perdarahannya sedikit dan osteumnya terbuka ya, ini kemungkinan dia abortus komplit gitu ya. Nah, kita lihat lagi juga dengan nyeri perut, kemudian uterus dan gejala khasnya. Ya, di sini bisa kita bandingkan untuk kriteria diagnosisnya di sini. Oke. Untuk abortus ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi yang kedua. Izin bertanya, Ibu. Iya, baik. Silahkan, Via. Ya, jadi pada saat itu ada pasien yang datang ke rumah sakit dengan kasus abortus yang berulang. Nah, untuk kasus seperti ini, apakah ada kemungkinan pasien tersebut hamil lagi atau seperti apa, Bu? Oke, baik. Via, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi mungkin belum Ibu singgung ya, terkait abortus yang berulang ya. Kalau abortusnya itu berulang lebih dari 3 kali, itu disebutnya abortus habitualis. Ya, jadi dia berulang lebih dari 3 kali, itu sebutannya adalah abortus habitualis, jadi berulang. Nah, pertanyaannya adalah apakah ibunya bisa hamil lagi? Biasanya setelah abortus yang ketiga itu kan kita lakukan penata laksanaannya. Biasanya harus setelah abortus itu memang harus rehat dulu sampai kurang lebih 1 tahun itu minimal ya, untuk mengembalikan keadaan organ reproduksinya supaya dia siap kembali. Nah, saran ibu kalau memang dia ingin program hamil lagi ya, ini kembali lagi ke kasusnya ya, itu harus dengan konsul dokter seperti itu. Jadi hamilnya perlu diprogram. Mungkin seperti itu, Via. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu untuk abortus ya. Kita lanjut ke materi yang kedua atau selanjutnya. Adalah kehamilan ektopik terganggu ya. Kehamilan ektopik kalau belum terganggu, kehamilan ektopik ini masih menjadi hal yang biasa. Tapi kalau udah terganggu, kita juga kalau udah diganggu ya menjadi gawat gitu ya, menjadi bahaya. Nah, ini sama. Jadi kehamilan ektopik terganggu itu adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim atau uterus ya. Biasanya KET ini, kita sebut KET ini 95% kejadiannya di tuba Fallopi ya. Jadi dia si hasil pembuahan itu tidak bisa lancar masuk ke endometrium, tapi dia berhenti di tuba Fallopi, kemudian dia melakukan nidasi. Nah, ini biasanya faktor-faktor dari kelainan anatomi bisa seperti itu. Jadi kebanyakan tuh memang dia hidupnya atau tumbuhnya di tuba Fallopi. Untuk yang 5%-nya ini biasanya juga terjadi di ovarium atau rongga lain seperti peritoneum atau dalam serviks ya. Nah, yang bahayanya apa? Kan kalau harusnya itu pembuahan kemudian denidasi atau janin itu berkembangnya di dalam rahim ya, yang utuh, di dalam rahim yang besar gitu, yang sebenarnya, tempat sebenarnya. Tapi kalau dia di tuba Fallopi, kebayangkan saluran tuba itu kecil ya, kemudian dia berkembang, bayinya menjadi besar. Nah, itu yang bahaya. Karena apa? Karena bisa menyebabkan ruptur ya. Kalau sudah ruptur pasti ada perdarahan yang banyak. Nah, ini sudah disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Baik, nah untuk diagnosisnya seperti apa? Nah, tadi abortus perdarahan, dan ini perdarahan juga, tapi perdarahannya ini cenderung banyak apalagi kalau sudah pecah ya. Jadi perdarahannya per vaginam dari bercak hingga berjumlah sedang, kemudian kesadarannya menurun dan tampak pucat karena sudah ruptur biasanya ya. Kemudian ibunya hipotensi dan ada shock hipovolemik ya. Kemudian nyeri abdomen, pelvis, dan yang paling utama ciri khas dari KET itu adalah nyeri goyang porsio. Kalau kalian menemukan pasien dengan pada saat pemeriksaan
dalam, kemudian digoyangkan porsionya itu terasa nyeri ibunya, itu sudah pasti adalah diagnosisnya KET. Karena yang gejala khasnya atau tanda khasnya itu adalah nyeri goyang porsio. Kemudian serviknya tertutup. Ya, untuk diagnosis banding ya tetap kita gunakan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk menentukan hasil atau menegakkan diagnosis yang pasti. Ya. Kemudian dari faktor predisposisinya, KET ini biasanya terjadi akibat riwayat KET sebelumnya biasanya. Kemudian ada riwayat operasi di daerah tuba atau tubektomi, kemudian penggunaan AKDR, infertilitas, riwayat PID ya, pelvic pelvic inflammation disease gitu. Jadi ada radang panggul ya, kemudian riwayat merokok. Kemudian bagaimana tata laksananya atau penata laksanaannya ya. Untuk tata laksana umum kita berikan restorasi cairan tubuh dengan cairan kristaloid NaCl 0,9 atau dengan Ringer laktat TRL 500 ml dalam 15 menit pertama atau 2 liter dalam 2 jam pertama. Karena kita harus memperbaiki keadaan umumnya ya. Karena kan terjadi perdarahan sehingga kita harus perbaiki keadaan umumnya. Kemudian kita segera rujuk ke rumah sakit. Nah, sebenarnya penanganan bidan itu cuma sampai sini ya, tapi kalian juga harus tahu untuk tata laksana khususnya. Nah, tata laksana khusus ini adalah yang dilakukan pada saat pasien berada di rumah sakit. Jadi yang pertama biasanya segera uji silang darah untuk persiapan laparotomi, kemudian ini saat laparotomi, kemudian setelahnya ya. Jadi pada saat memulangkan pasien kita berikan konseling untuk penggunaan kontrasepsi karena memang untuk KET ini recovery-nya cukup lama karena dia harus sembuh dulu ya, baru dia bisa mulai program untuk hamil kembali seperti itu ya. Baik ya. Itu tadi untuk KET, kita lanjut ke yang selanjutnya dulu ya. Yang ketiga materinya tentang mola hidatidosa. Ya, agak unik ya judulnya gitu ya. Tapi ini mungkin kalian familiar kalau ibu sebut dengan kehamilan anggur. Ada yang pernah ketemu dengan pasien seperti ini? Hamil anggur. Ada mungkin? Oke, iya. Mungkin pernah waktu di rumah sakit ya. Nah, mola hidatidosa ini adalah penyakit trofoblastik gestasional yang disebabkan oleh kelainan pada filik korionik yang disebabkan oleh proliferasi trofoblastik dan edem. Jadi si hasil konsepsi jadi di kehamilannya itu berupa seperti bulir-bulir seperti anggur. Nah ini juga ada yang bersamaan dengan janin, ada yang hanya trofoblast saja. Jadi di kehamilan, kenapa disebut hamil anggur? Karena bentuknya seperti anggur gitu, ada bulir-bulir trofoblast ya. Nah untuk diagnosisnya biasanya sama, perdarahannya berupa bercak hingga jumlah yang banyak, kemudian ini mual muntahnya yang hebat karena ada peningkatan HCG-nya sangat tinggi, kemudian ukuran uterusnya lebih besar dari usia kehamilan, tidak ditemukan janin di intrauteri atau bisa juga ditemukan janin tapi biasanya janin tidak berkembang ya. Kemudian nyeri perut, serviksnya terbuka dan keluar jaringan seperti anggur atau tidak ada janinnya juga ya. Kemudian tahikardi, berdebar-debar seperti tanda-tanda dari tirotoksikosis ya. Untuk penegakan diagnosis kehamilan molanya ini sama dibantu dengan pemeriksaan USG. Jadi untuk diagnosis yang pasti ya kita harus lakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ya, faktor predisposisinya apa saja? Dari faktor risiko biasanya ya usia terlalu muda, terlalu tua, ini juga menyebabkan mola hidatidosa ini. Kemudian punya riwayat mola sebelumnya. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan penggunaan kontrasepsi oral, tapi ini belum banyak juga yang meneliti tentang ini ya. Tapi ini hanya dari faktor predisposisinya saja. Selanjutnya untuk tata laksana, perhatian ya, pada kasus ini tidak boleh dilakukan tata laksana pada fasilitas kesehatan dasar.
Jadi pada saat kita mengetahui atau ibu datang ke kita ke PMB ya dengan ciri-ciri yang tadi, tanda gejala klinis yang tadi, itu harus segera kita lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dan mohon maaf, baterainya habis ya. Kemudian jika serviksnya tertutup ya, pasang batang lamilaria selama 24 jam untuk mendilatasi serviks dan siapkan darah untuk transfusi terutama pada mola yang berukuran besar. Ya. Selanjutnya untuk tata laksana khusus ya ini pasti dilakukannya di rumah sakit ya. Jadi lakukan evakuasinya biasanya disedotnya pakai AVM atau aspirasi vakum manual. Kemudian ibunya dianjurkan untuk kontrasepsi dan ini harus sembuh, betul-betul sembuh, molanya harus benar-benar bersih. Jadi ibunya harus kontrol itu yang pertama setiap 2 minggu, kemudian ada pemberian serum HCG ya, kemudian kalau baik itu biasanya ada lagi untuk pengecekan apakah memang masih ada molanya gitu ya, masih ada si hamil anggurnya ini di dalam rahimnya atau tidak. Ya, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk KET dan mola hidatidosa ya. Ada dulu pertanyaan sebelum kita ke kasus? Ya, baik. Supaya ibu tahu ya, tadi kalian memperhatikan dengan baik atau tidak, ibu percaya sih kalian pada masih semangat ya, tadi masih segar-segar matanya ya. Oke, ini ada kasus. Ini untuk pertanyaannya, kira-kira untuk diagnosis banding pada perdarahan pada kasus ini itu apa saja? Baik, ini kasus perdarahan semua ya. Kira-kira tadi yang sudah ibu jelaskan tadi ada apa saja untuk kira-kira diagnosis bandingnya? Abortus, Yang pertama, Bu. oke, Abortus. abortus. Kemudian apa lagi? Bisa jadi apa selain abortus? Bisa jadi KET ya. Selain itu bisa jadi mola juga ya. Oke, bisa tiga-tiganya kemungkinan ini karena pendarahan. Tapi kita lihat lagi tadi ya. Kira-kira diagnosis yang pasti dari kasus ini apa? Coba coba diperhatikan ininya keterangannya dari kasus, keluar darahnya seperti apa? Perdarahannya mengalir. Oke. Kalau mengalir kira-kira apa? Abortus. Oke, abortus tadi ada 5. Ya, kira-kira masuk ke yang mana nih abortusnya? Dilihat lagi. Ya, ostiumnya terbuka atau tertutup. Jadi tadi sudah kita bisa lihat untuk diagnosis bandingnya adalah abortus, KET dan mola ya. Kemudian untuk diagnosis pastinya kalau dilihat dari informasi yang ada di kasus, kira-kira abortus apa? Coba Dea, bisa dijawab? Abortus incomplete, Bu. Oke, baik. Terima kasih Dea. Kira-kira dari sini, dari kasus ini, apa yang pastinya untuk mendiagnosa bahwa ini adalah abortus incomplete Dea? Karena di situ ada diagnosa bahwa teraba jaringan keluar dari ostium. Dikeluarkannya secara digital. Oke, baik. Berarti kan masih ada hasil konsepsi yang belum keluar ya. Ini baik. Jadi diagnosa pastinya ini adalah diagnosisnya adalah abortus incomplete. Nah, untuk pertanyaan ketiga, 4, dan 5, silahkan nanti kalian baca, kemudian kalian buat jawabannya masing-masing ya. Kemudian dikirimkan ke Google Drive yang tugas 1 ini sebagai tugas mandiri ya. Baik, sampai di sini ada dulu pertanyaan terkait materi kita hari ini. Cukup Ibu. Cukup Ibu. Oke, terima kasih kalau cukup ya. Mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk nanti kalian melaksanakan praktik ataupun pada saat nanti sudah lulus ya, karena ini memang walaupun sedikit kejadiannya, tapi penata laksanaan juga harus kita lakukan, asuhannya itu harus kita bisa tentukan untuk mendiagnosis abortus yang sesuai dengan tata laksananya seperti apa ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Absennya jangan lupa diisi ya.
Ya, terima kasih atas perhatiannya Ibu tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.